Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikannya dalam hidup kita, karena Tuhan senantiasa memberi sesuatu di hari ini kepada kita. Pemberian itu bisa macam-macam, bisa berkat, bisa hal-hal baik, bisa juga pelajaran, hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan bagi kita, tapi kita percaya bahwa apapun yang Tuhan beri dalam hidup ini pasti untuk kebaikan dan pertumbuhan kedewasaan kita. Mari bersama-sama kita akan awali hari ini dengan pujian Kidung Jemaat 387. Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga hari yang kelak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan selalu memberikan banyak hal dalam hidup kami, memberikan warna-warni dan memberikan petunjuk-petunjuk serta pertolongan dan nasihat-nasihat. Kami percaya hari ini kami juga butuh pertolongan Tuhan untuk bisa melangkah di pergumulan hari ini. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Tawaris 10 ayat 12 sampai 19. 2 Tawaris 10 ayat 12 sampai 19. 2 Tawaris 10 ayat 12 sampai 19. Dengarkanlah sabda Tuhan. Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku lusa. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi, raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya. Sehingga Yerobeam menjadi raja atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikian mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perpecahan. Bapak Ibu di keluarganya pernah mengalami perpecahan nggak? Perpecahan tuh maksudnya kayak gini, berantem sama saudara, sama orang tua, sama anak, sama ponakan, sama sepupu, sampai akhirnya nggak mau ketemuan lagi, sungkan untuk ngobrol lagi. Biasanya entah karena soal uang, warisan, omongan, mungkin soal sikap gitu ya, macam-macam. Dan
perpecahan itu paling sering terjadi di komunitas atau di lingkungan terdekat kita. Nggak mungkin kita bisa berantem sama orang yang baru dikenal tengah jalan, tapi kita nggak akan benci dan nggak akan memutus hubungan orang kita nggak kenal. Tapi kalau biasanya orang yang dekat sama kita kemudian melakukan di luar harapan dan ekspektasi kita, maka kita akan punya bibit-bibit perpecahan. Nah, di dalam bacaan kita juga ada bibit-bibit perpecahan yang akhirnya berdampak sangat besar sekali dalam kehidupan Yehuda dan Israel. Tragedi perjalanan sejarah Israel tidak tertulis hanya kisah-kisah yang baiknya aja. Dan di kitab Raja-Raja dan Tawari ini ditunjukkan penyebab perpecahan setelah Salomo melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan kita yang membaca diingatkan bahwa bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah terakhir. Untuk apa membangun semuanya dengan baik, tapi ujung-ujungnya berantem. Dan ini yang mau ditunjukkan. Rehabeam yang mewarisi tahta Daud sudah terpecah dua. Ia hanya memerintah Yudea dan yakni keturunan Yehuda dan Benyamin. Sedangkan 10 suku lagi dipimpin Yerobeam. Setelah ia dan Israel melakukan makar dan aksi pembunuhan terhadap Rehabeam. Nah, kegagalan mereka disebabkan karena sebenarnya saat itu hampir terjadi perang saudara, tetapi Tuhan memisahkan itu sehingga mereka akhirnya terpecah, dan perpecahan itu mengenapi firman Tuhan kepada Salomo. Karena Salomo telah mengkhianati Tuhan sehingga keturunannya juga akan terjadi hal-hal yang tidak harmonis. Nah, berbeda dengan Salomo yang memerintah rakyatnya dengan hikmat, dia mendengarkan keluhan rakyat, dan sedangkan Rehabeam nggak mau. Dia punya ambisi dan menindas rakyatnya. Rehabeam merupakan generasi ketiga dari keturunannya Daud dan memerintah 2 suku. Dan ini pun karena kesetiaan Tuhan menjaga 12 suku ini dengan 2 pemimpin yang berbeda. Sehingga dari sini kita mau belajar bahwa perpecahan itu terjadi ketika kita mendua. Jadi perpecahan itu bukan karena orang bermasalah soal orangnya, bukan. Orang semenyebalkan-menyebalkannya tapi taat sama Tuhan, nggak jadi masalah. Tapi orang sebaik-baiknya tapi nggak taat sama Tuhan, potensi untuk jatuh dan timbul perpecahan besar. Sehingga punya relasi yang baik sama Tuhan dan sesama itu harus mutlak. Nggak bisa cuma salah satu, cuma nama Tuhan aja nggak bergaul, salah. Bergaul doang tapi nggak dekat dengan firman juga salah. Jadi harus bergaul akrab dengan sesama, tapi juga yang paling utama bergaul akrab sama Tuhan. Jadi nanti relasi kita akan diperkaya dengan ketaatan kita sama Tuhan. Orang yang taat sama Tuhan akan terima apa aja dari Tuhan, akan terima apa aja dari hidup, sehingga kita juga terima apa aja dari saudara kita, yang baik maupun yang kurang baik. Tapi kalau kita cuma berelasi tanpa ada nama Tuhan dalam hati dan pikiran kita, dan tidak kita landasi hari-hari kita dengan firman Tuhan, maka akan jadi berat bagi kita untuk melangkah. Kenapa? Karena pasti yang akan didepankan oleh kita adalah perasaan dan ego kita. Nah, semoga hari ini kita menjadi orang-orang yang dekat sama Tuhan, supaya apa, semua konflik yang ada di sekitar kita tuh tidak akan jadi berarti, pasti ada, tapi tidak akan menghabiskan energi kita kalau pikiran dan hati kita fokusnya ke Tuhan. Semoga hari ini kita taat sama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman Tuhan hari ini, belajar dari kisah Rehabeam dan Yerobeam, orang-orang yang tidak berpaut sama hatinya sama Tuhan, cuma mikirin jalan yang terbaik, cara politik, keuntungan masing-masing, sehingga perpecahan terjadi. Tuhan, ajarkan kami tidak melakukan hal yang sama, tetapi fokus sama Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.